saya gini aja udah cukup kok. Nanti ada yang nonton live sendiri dong jadi di sini. Halo. Halo, lagi Nah, ini keluar enak masuk nih. suaranya. Ini enak Oh, suaranya. tidak tahu ini. Ini permisi para yang lihat nih sudah mulai nih. Oke. Hai, Halo. catur. Halo Aduh, Mas Audi. ya Ah. ini kayaknya. Mulai lagi lagi. Hmm. Ini feedback nggak ya? Udah enggak kok, Mbak. Udah aman suaranya. Pulang jam berapa, Mbak? Jam 4. Pulang jam 4. Pulang kerja. Hmm, apa? Setengah 4. Aduh, Halo. halo. Mulai Kita aja tunggu. kali ya. Ditunggu aja. Oke. Tunggu. Enggak kok kita hitung sampai 10 atau gimana? Kita tempur. Ya, karena ini udah 3 kali nih kita keluar masuknya. Nah, ya makanya itu. Nah, terima kasih. Itu udah jernih suaranya. Ya, ini harus iPhone ya yang di atas berarti harus customer ya. Oke oke oke, kita mulai aja sambil kita ngobrol santai aja. Oke. Nah, jadi hari ini perkenalkan dulu ya. Mungkin kalau dari followersnya Dinamika itu ada yang beberapa yang belum kenal aku gitu kan. Nah, ini Ya, kenalin aku, nama aku Gusti. Biasanya dipanggil Gusti di perpus gitu kan. Nah, aku mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Universitas Dinamika. Nah, hari ini aku mau bahas tentang buku ini. Buku ini tuh bagus sih buat mahasiswa-mahasiswa baru gitu, buat orang-orang yang pengen apa ya, memanage uangnya dengan baik. Dari judulnya itu mana ya? Bisa dibalik nggak sih? Oh, nggak usah. Judulnya itu Millennial Investor. Jadi penulisnya dari Desa Sabila dan Amira. Desa Sabila Amira dan Priscilla Maulina Juliana Siregar. Nah, di buku ini awalnya itu kita baca itu kita dikasih tahu tentang kuis yang ngebahas tentang kita itu milenial yang seperti apa? Apakah yang boros? tahun Apakah yang gila ya. belanja gitu? Apakah orang-orang apa milenial Pokoknya yang kalau suka? milenial itu sukanya buat ke kafe. Iya, itu itu sepertinya saya Untuk sekali. untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, itu bener banget. Tapi mereka itu sukanya apa ya? Nggak ngebudget gitu loh, nggak ngebudget. Jadi jalan-jalan terus, belanja-belanja terus. Nah, di sini si penulisnya itu nyadarin kita dulu kalau kita ini ternyata impulsif buying gitu. Sukanya Hmm. beli sukanya beli barang-barang tapi impulsif gitu. Ih, ini bagus, kita beli gitu. Terus kadang-kadang takut ketinggalan apa diskonan gitu kita beli. Nah, Milenial banget. lah ya makanya itu aku kayak sadar gitu loh. Kayak sadar, oh ternyata Hmm. aku ini termasuk yang impulsif buying. Itu bener banget sih dari kuis itu. Terus Setelah kemudian contoh dari hasil itu kita itu diajak untuk merubah mindset kita, berubah cara pikir dengan cara berhemat, kemudian nggak boros, kemudian dengan cara mengubah
pertemanan mungkin karena teman-teman lingkungannya itu suka nongkrong di tempat-tempat mahal gitu mungkin jadi kita Oh, ikutan. jadi temennya udah di pelajaran nih. Lah, terus terus terakhir disuruh investasi. Nah, sebelum masuk ke investasi itu, kita itu dikasih tahu buat nemuin visi misi kita itu. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya visi misi buat ke depan ya, kita mau jalan itu kan nggak tahu mau jalan kemana gitu kan kalau nggak menentukan visi misi hidup. Nah, kemudian setelah itu kita diajarin buat investasi. Di sini investasinya ada lumayan dijelasin beberapa sih. Ada emas, ada Oh, reksadana, ada saham, obligasi, peer-to-peer, lending, properti, dan usaha. tunggu, tunggu. Ini kan kita ngomong milenial ya, berarti semuanya budget mahasiswa ya. Itu Ya, investasi, aduh, berat banget itu. Ada emas, aduh, tuh. lah ya. Tapi investasi itu Hmm, nggak harus dengan yang mahal-mahal sih. Dengan 100.000 aja udah bisa sekarang. gitu ya. Gimana caranya? Nah di sini kalau emas itu kita bisa nabung 1 gramnya per bulan misal. Kan kalau misalnya di Tokopedia contohnya ya, kalau misalnya kita beli barang itu kan ada kayak dibulatin emas gitu kan. Nah, kita bisa kumpulin itu dari emas itu tadi, dari belanja kita. Kalau dari emas sendiri kan investasinya itu ngikutin harga uang kita itu loh. Jadi Harga nggak akan turun. Jadi selalu emas. naik. Kalau Kenapa dari Mbak? dari Tokopedia berarti kita nggak pegang emasnya, cuma hanya saham gitu atau investasi berupa kalau yang dibaca di bukunya itu P2P gitu ya, atau gimana? Oh bukan. Kalau emas ini sendiri sih. Kalau Oke, P2P itu beda lagi. kita lagi. Iya. Kalau emas ini bisa, kalau setauku kalau aku sih taunya di Tokopedia, tapi di sini itu ada Antam gitu loh. Tapi aku nggak tahu, aku belum cek Belum coba ya. cara, belum Yang coba. yang ini apa aja? Yang udah dicobain itu cuma reksadana sih. Oh, reksadana Yang lainnya gimana? belum. Kalau Cek ya, reksadana gimana? itu, kalau reksadana itu semacam hampers yang isinya itu macam-macam. Jadi di situ ada saham, ada pasar uang, habis itu ada obligasinya juga. Jadi satu macam-macam gitu. Yang Mbak Gusti pernah ini yang Kenapa? reksadana. Mbak Gusti pernah ikut reksadana yang gimana? Di bibit. Iya, di Bibit bibit. ya. Kenapa? Investasi bibit itu ya. Kalau aku biasanya buka TikTok itu ada iklan Ya, bibit itu gitu. itu yang nari-nari Nah, itu loh. Nah, halo. Ini mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ini kita boleh banget. sharing. Iya. Nah, Ini gimana? kemudian di reksadana ini banyak macamnya kan. Jadi kayak kita itu beli beli produk langsung jadi satu. Itu Mbak Maria nggak dengar suaranya? Oh, suara beneran ya? Hmm, Kurang keras sih, kurang keras. aduh, kudu teriak nih. Nah, Udah udah, kedengeran nggak? udah. Nah, ya kurang deket. Nih. Kurang deket ya. Kelihatan wajahku doang nih, pipi doang nih yang kelihatan. Nah, habis itu kita ke habis emas kan, habis emas kita ke reksadana. Reksadana itu kalau aku pakainya di bibit. Jadi kita cuma 100.000 aja udah bisa investasi di bibit, investasi reksadana. Nah, itu harus disesuaikan dengan profil resiko kita di aplikasi itu. Kalau misalnya kita konservatif ya dikasihnya yang low itu. Kalau misalnya agresif dikasihnya yang saham kayak gitu. Kemudian ke obligasi, kalau obligasi sendiri itu di buku ini tuh kayak surat berharganya negara itu dijual ke kita. Surat berharganya negara itu dijual ke kita, terus kita kasih uang ke pemerintah buat modal modal negara untuk membangun negara itu jadi lebih maju. Ya, ada banyak macamnya sih, ada ORI, ada SPR gitu. Iya, resiko banget nggak? Atau sepasang itu aja kali ya? Kalau obligasi itu enggak sih. Kalau obligasi itu enggak ada
nggak ada apa namanya, resikonya itu nggak ada, kecuali kalau negara Indonesia bangkrut itu baru sih. Waduh, ini suaraku udah semakin jelas atau enggak sih? Udah jelas, dah Oke, itu. gini ya sebenarnya. Itu mungkin ini ada pertanyaan nih, Kak Gusti. Kak, itu ya, aku baca aja Hmm, pertanyaannya. Kak, sebenarnya oke, faktor apa sih yang membuat kita nggak bisa nampung? Banyak sih. Eh, kita nggak bisa nabung itu karena kita nggak ngebudget uang kita gitu kan. Jadi kita punya uang misalnya mm. gaji 3 juta gitu ya. Kita nggak ngebudget ini Ini buat kan ini oh, tiga puluh milenial persen ya, ini. 3 juta. Iya. Oh iya, kalau milenial mungkin Terus? 1 juta lah anggap aja. Nah, Mm. yang nggak Gimana bisa gimana? nabung itu karena kita itu nggak ngebudget ke pengeluaran kita gitu. Jadi Mm. langsung dikeluarin. Ada ajakan nongkrong keluar, malam minggu Waduh. keluar. Nah, kayak itu Kalau habis. kalau sekarang gimana? Berarti diporsikan ya? Iya diporsikan, harus Oh, diporsikan. Jadi kalau misalnya 1 juta misalnya ya, uh, terus harus 50%-nya itu kebutuhan pokok, kemudian 20%-nya mm, investasi, terus mm, 10%-nya kayak gitu dana darurat kayak gitu. mm. Terus 20 laginya? 20 laginya itu bisa ke berbagi, sedekah, Heeh. habis itu Oke. sisanya itu ya berbagi sedekah itu. Sisanya buat hibur-hibur jalan-jalan gitu sih. Berarti harus ada 20% untuk kita Investasi. Jadi investasi. iya bener banget itu. 20% itu untuk kaum milenial itu susah nggak sih? Tergantung sih, tergantung kebiasaan gitu kan. Oke. Oke, tergantung kebiasaan ya. Iya, tergantung kebiasaan. Tapi usahakan disisakan lah 100 atau 200 gitu dari hasil apa kita kerja. Terus ini Itu aku tanya ini, kenapa kok Gusti merekomendasikan tentang buku itu? kenapa ya? Buku ini tuh Mm-mm. kayak bacanya tuh gampang gitu ya, mudah dimengerti. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bahasanya itu kayak anak-anak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beli buku yang investasi itu pasti bahasanya lebih Eh-eh. berat. Nah, tapi kalau di sini Oh tuh enggak. gitu. Di sini Kayak itu textbook gitu ya. Itu tapi itu terus enggak, itu lebih itu kesannya lebih ya. gimana kalau baca? Lebih enak gitu dibaca atau gimana? Nah, lebih enak terus juga berwarna terus ada gambar-gambarnya gitu. Nah, di bagusnya lagi di sini itu juga apa? Ada kayak kita bisa nyoret-nyoret gitu loh, Mbak. Kita bisa isi. Kayak planning-planning gitu ya. Jadi kita bisa cobain itu. Planning untuk form itu ngisi kita bisa budget berapa, kita Mm-mm. mampu di apa gitu. Oke, dari buku itu part mana yang paling kamu, wah aku harus investasi nih. Berarti kan kena nih ke dalam otak jiwa raga gitu ya. Supaya waduh, berarti aku udah sadar nih harus investasi. Part mana yang bisa bikin kamu, oh Itu ya, uh, itu pas di apa ya di ketika di buku ini ketika penulisnya itu bilang orang yang sudah paham dan mengerti seluk-beluk investasi namun tidak berinvestasi itu orang yang bodoh gitu kan. oke. Tapi Mm-mm. sebaliknya kalau orang yang nggak ngerti tentang investasi ngelakuin investasi itu juga bodoh karena mereka juga nggak ngerti Waduh. gitu investasi. Nah di situ aku mulai oh karena aku sudah mulai ngerti investasi ya aku harus investasi gitu. Mm. Kalau Mbak Maria sendiri gimana? Mbak Maria sendiri sudah investasi belum? Loh, terputus. Terus Loh. buffering nih. Oh iya, Gimana 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 Gusti bisa diulangin? Buffering itu tadi. kalau Mbak Maria sendiri gimana? Sudah pernah investasi apa? Di mana gitu? Ah, aku ya investasi. Waduh, takut ini. Tadi kan ada quotes katanya kalau nggak pernah investasi jadi orang yang apa? Yang Yang bodoh. Kak, bodoh. Tapi kalau tidak tahu cara investasi juga yang bodoh. Kayaknya aku tidak tahu cara investasi kayaknya. berarti Mbak Maria harus baca buku ini.
Oh ya, harus kayaknya. Bagaimana cara investasi yang benar, tepat ya, supaya nggak bodoh gitu ya. Kalau mungkin investasi saya nggak paham itu tentang mungkin reksadana gitu ya. Reksadana itu saham Mm-mm. mana sih yang sekarang lagi naik? Mungkin kalau kita baca-baca di artikel gitu atau jurnal, saham BCA kayaknya yang pernah aku dengar di berita terakhir itu BCA memang sahamnya naik terus jadi lebih untung kalau Anda beli di saham BCA. Mm. Terus ada lagi untuk bank-bank itu kan pemerintahan juga punya saham. Tidak salahnya kita membeli, tapi kan ada ruginya kita juga nggak tahu saham mana yang rugi. Itu kayaknya yang harus Nah dipelajarin ya. itu, Jadi nah asal itu. naruh aja gitu. Oh, oke oke oke. Kalau Waduh, ini saham kok itu emang harus putus-putus ya. lebih itu sih apa? Halo, masih putus-putus ya Mbak? Buffering Mbak. Aduh, buffering kayaknya ini ya. Udah, udah, udah kayaknya. Buffering ya situ ya. Udah kok, udah Mbak. Udah, oke oke. Udah nggak Kayaknya buffering. banyak yang download tadi ya. Banyak yang download gitu kayaknya. Berbagi Kayak gitu wifi gitu deh. ya. Oke oke oke. Ini nih aku tanya lagi nih ya. Terus, mm, mm. Gimana gimana gimana? Lanjutin dulu aja. Lanjutin dulu aja. Gimana? Gimana gimana? Jadi selain 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 jelasin tentang investasi, di sini juga dijelasin tentang berbagi. Jadi berbagi itu nggak cuman dengan uang, tapi berbagi itu juga bisa lewat profesi kita. Misalnya kalau kita fotografer, kita Ya. bisa bantuin produknya orang gitu. Kalau misalnya kita itu apa streaming drakor nggak fokus. Terus kalau misalnya kita itu apa? Halo. Ya, kalau misalnya kita Iya ini web developer gitu, kita bisa bantuin orang lain buat bikin website bantuin gitu ya. gitu. Jadi nggak cuma dengan uang sih, atau kita juga bisa berbagi lewat apa platform-platform gitu loh, Mbak, yang biasanya baru-baru Oh, kita bisa gitu. waduh waduh, itu aku aduh nggak paham itu baru buat aku tuh. Gimana gimana itu? Ini Nah, kan milenial itu pasti platform aplikasi terbaru gitu ya. mm-mm. Gimana gimana gimana? Nah, kalau misalnya kan misalnya ada orang yang kesusahan gitu, panti asuhan. Nah, terus kita buat buat website, dijoinin di website itu kayak kita bisa gitu loh, Mbak. Terus kita bisa bayar di situ. Nah, berbagi itu bisa lewat situ. Jadi milenial itu nggak cuman dapat nggak cuman konsumtif, ngabisin uang terus investasi, tapi kita juga harus berbagi gitu. Di buku ini tuh bagus sih. Wah, tuh harus berbagi ya Nggak, intinya ya. pokoknya jangan berbagi pacar aja. Jangan berbagi pacar. Waduh, milenial banget ini ya. Bahasnya tentang cinta ya. Oke, oke. Itu tadi kan kamu bahas tentang platform ya. Eh, eh, kan banyak berbagai macam platform kayak yang terbaru itu Bibit itu ya. Yang aku sering muncul kalau lagi main TikTok itu pasti Hmm, iklannya muncul Bibit itu. main TikTok. Ya. Lihat FYP gitu kan ya. Scroll gitu. Iya bener. Itu platform digital itu untuk mulai investasi itu seperti apa sih? Apa yang Jadi, kita lihat hmm, bahwa kita percaya platform itu oke, baik, atau platform itu kayaknya saya nggak tahu itu platform apa. Apakah saya yakin menaruh uang saya di sana? Itu kan butuh kepercayaan toh dari kita. Itu hmm. gimana menurut Pak Gusti? Kalau dari aku sih kita harus cari tahu dulu apakah platformnya Mm-mm. itu sudah lulus OJK apa belum. Sudah dapat OJK atau belum? Oke. Lihatnya Udah. dari mana? Kalau kalau nanti di websitenya pasti ada tulisan gitu. Kalau ini Oh, sudah diizinkan oleh OJK. Di Bibit itu juga sudah lulus dari OJK sih. Jadi aman lah.
berarti kita lihat masuk ke websitenya aplikasi itu gitu, atau kita Mm-mm. lihat dari OJK-nya juga? Kalau dari OJK aku masih belum tahu caranya sih ngeceknya. Oke, Tapi kalau soalnya, kalau mm-mm. kalau dari websitenya baru bisa, oh ini sudah lulus OJK gitu. Jadi ya udah berarti terpercaya. Oh iya ya, Jangan ini kan jangan platform. eh, Ya, kalau saya pribadi kan saya nggak berani naruh di situ, gitu kan, di platform-platform baru. Saya beraninya di bank mungkin, yang benar-benar sudah ada nama lama gitu ya. Iya benar. Sekarang ini kan, banyak banget platform-platform baru untuk investasi gitu ya. Yang pertama kamu lihat dari, oh ternyata dia terdaftar OJK. Cuma itu Mm-mm. aja, atau mungkin ada yang lain? Kedua itu dari apa ya? Kalau aku sih, kalau aku menurutku cuma itu aja sih. Tapi pasti ada yang lain. Mungkin dari reviewnya orang-orang gitu, rekomendasi orang-orang. Kalau pakai ini tuh bagus nggak sih? Pakai ini tuh bagus nggak sih? Tapi Hmm, itu masih belum terpercaya sih. Masih belum yakin. Tapi kalau yang paling meyakinkan itu ya dari OJK itu tadi. Berarti aplikasinya ini, badannya ini diawasin sama negara. Nggak mungkin yang macem-macem. oke. Tuh. Kalau investasi kaum milenial itu jangka pendek, panjang, atau menengah sih biasanya? Nah, Kalian investasi? Ah, kalau kalian sendiri itu gimana? nah itu, Kalau mungkin, hmm, kalau milenial itu kan biasanya, saya mau nabung, goalnya mau beli iPhone gitu lah. hmm, Goalnya mau beli, mau jalan-jalan gitu. Kalau investasi itu juga seperti itu atau ke depannya saya mau pakai ini untuk mungkin mau buka usaha atau apa gitu ya kan nggak tahu. Kalau eh, di kaum milenial itu gimana? Kan Gusti mewakili kaum milenial. oke, jadi tak jelasin dulu sebelum kita Mm, melakukan investasi itu kita harus tahu investasinya itu buat apa dan kapan gitu. Jadi nggak mm, asal naruh uang tapi nggak ada tujuannya dan waktunya kapan itu nggak akan bisa gitu. Jadi kan nggak mm, jelas nih, naruh uang tapi buat apa, waktunya mm, kapan kan mm, nggak jelas. Nah sebelum mm, itu kita harus bikin portofolio, portofolio. Kita harus tentukan itu kapan diambil dan tujuannya untuk apa. Misal contoh aku itu pengen punya mobil mm. gitu, mobil juk gitu. Aku pengen Oke. itu punya punya di umur 30 Mm, tuh. mm. Jadi nanti ketika budgetnya sudah terkumpul di umur 30 itu baru aku ambil. Seperti itu. Jadi tergantung setiap orang sih. Ditentukan dulu Oke. tujuannya untuk apa, kapan Nah, waktunya. itu harus ada tujuan goalnya berarti ya investasi ya. Mm-mm. Eh, Kalau kaum milenial itu eh, untuk investasi berpikir nggak untuk jangka panjang, mungkin untuk kelamaan kali ya kalau dana pensiun gitu ya. Atau pernah berpikir gitu nggak sih kalau kaum milenial gitu? Atau hanya cuma keinginan untuk beli-beli gitu kan? Kalau aku lihat dari Gusti kan, goalku adalah ingin beli gitu ya, beli 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 Iya, gitu ya. iya, iya. Oke. Atau mungkin goalku investasi ini mungkin untuk masa tua saya itu bisa dikatakan gitu nggak sih? Bisa sih Mbak, bisa. Bisa banget malah. Mm-mm. Soalnya kan apalagi buat orang-orang yang di sandwich generation gitu, yang di atasnya itu kita Waduh, harus menghidupi orang tua, di bawahnya kita harus menghidupi oh, adik-adik kita atau pasangan kita nanti. Itu kan kasihan ya. waduh, Kasihan aduh, harus. itu kayaknya, Jadi kita itu itu ada di kayaknya harus tengah-tengah gitu. mentionnya di Jadi sandwich gitu ya. sandwich generation di tengah-tengah. Jadi buat buat Mm-mm. berhentikan kita buat nanti kita itu nggak pengen kayak gitu di hari tua ya kita harus investasi gitu kan Oke, sekarang iya aku setuju sih itu. Kan kan itu kita kan sekarang zamannya kayak sandwich gitu kan ya, sandwich mm, generation. Jadi kalau nanti kita tua, kita biayain orang tua, nanti anak kita biayain kita, supaya nah kita stop ya, ke situ, kita ya investasi gitu. Waduh, pikiran Kak Gusti gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab sama Kak Gusti nih. boleh kak ada Eh, saran Mm-mm. bagaimana supaya kita disiplin sama budget yang sudah kita tentukan misalnya saya tergoda untuk belanja belanja kadang
kan sungkan mau menolak ajakan. Nah, itu berarti harus harus apa ya? Ngomongnya harus kekeh itu loh. Nggak boleh terlalu tergiur sama orang-orang. Harus kuat. Eh, Terus harus ngelihat ini uangnya ini buat masa depan, nggak boleh dibuat Komitmen jajan. kayaknya ya. Ya, ya itu. Ya, lebih ke komitmen. Komitmen kayaknya. Oke, kalau mungkin budgetnya, mungkin ada beberapa persen lagi mungkin dibudgetin dengan dana darurat kali ya, atau Mm, mm, gimana? mm, Dana mm. darurat bisa dipakai untuk beli-beli gitu, atau Nggak bisa, oh nggak oh bisa. nggak bisa, oke, kan mungkin Kalau ada dana kebutuhan itu pasti. Dana mm, investasi, dana rekreasi itu yang bisa dipakai kali ya. ya, Tapi ya kalau itu. dana rekreasinya sudah habis, Ya udah berarti nggak ya boleh, nggak boleh. waduh, puasa berarti ya. Harus puasa, harus tahan. Oke, ini kalau milenial mungkin belum ini ya, belum ada cicilan gitu ya. Nah itu. Kalau milenial kan Ah, belum ada cicilan. oke. Kalau mungkin yang udah punya cicilan berarti ya harus dibudgetin buat cicilannya itu. Tapi cicilannya itu Oh, nggak boleh 30% dari total pendapatan kita. tidak boleh 30% dari total pendapatan kita. Ya, lebih dari 30%. Oh, tidak boleh lebih dari 30%. Tapi investasi tetap harus 20% dari pendapatan Mm-mm, kita. mm-mm. Bener, Oke. gitu sih. Terus apalagi nih yang menarik dari buku itu? Apa ya, bukunya itu di sini banyak cerita-cerita gitu. Dia cerita si penulisnya Ayas itu. case study gitu ya? Study case gitu ya? Enggak, Atau itu gimana? cerita dari kecilnya Heeh. dia. Cerita dari kecil sampai dia akhirnya jadi Oh, apa? penulisnya. Mm-mm. Penulisnya itu. Oke. Penulisnya ini kalau lihat dari biografinya umur berapa ya, Mbak Gusti? Kalau umurnya bentar. Ini Waduh, masih yang ini ya, masih yang Kak muda Dea. ya? Masih Heeh, muda ya, ya. banget. Oh ya. Waduh, berapa ini Lahir kan kalau kita heeh, lahirnya seumuran sama Mbak Gusti, enggak? Atau gimana? lebih tua 2 tahun. Lebih tua 2 tahun. Waduh, lebih tua 2 tahun dari Mbak Gusti. Udah punya usaha ya itu Mbak Gusti berarti penulisnya. Bisa Udah menceritakan di punya buku itu. udah punya eh, startup Your Farm Mm-mm, gitu, kayak startup kopi mm-mm. yang buat petani, terus ada juga startup fashion. Jadi kalau Oh, Mbak Maria itu kan kalau mau pergi itu kan harus beli baju ya buat keluar biar matching itu. Nah, kalau di sini itu cuma pinjam aja bisa. Terus apa yang jahit itu orang-orang terkenal gitu. berarti Desainer terkenal. Heeh. idenya ya. Wah, milenial yang waduh bener-bener melek teknologi gadget ya. Apalagi Mbak Banget. Gusti ini eh, sistem informasi nih kayaknya bikin platform-platform ini ya. Ya. Waduh, kalau bikin platform investasi nanti kabarin ya. Oh, siap. Mungkin bisa beli saham jadi komisaris gitu ya. Oke. Mungkin ya kalau yang di buku itu kan dari kisahnya penulisnya Dea ya. Dea Mm-mm. Salsabila. Heeh. Mm-mm. Itu di usia yang masih muda sudah berinvestasi. Itu kalau dari bukunya dia mulai investasi kapan? Umur Dari berapa? Atau mungkin dari SD dia sudah investasi mikir. SD dulu aku masih main neker itu. sama, Mbak. Masih apa main kali gitu, lari-lari gitu. Kalau di sini kalau ceritanya itu dia itu jualan dulu, jualan terus uangnya ditabung. Nah, terus Itu habis mulai kapan? itu dari SD. Jadi kayak jualan apa ya? Waduh, Mungkin mulai SD jualan-jualan. ya? Habis itu jualan, Waduh. nah terus dia itu tanya ke saudaranya, ini uang tabunganku mau diapain ya gitu, diinvestasikan aja. Tapi saat itu si orangnya itu saudaranya itu nawarinnya ke emas gitu. Soalnya harganya selalu naik. Sedangkan kalau di tabungan itu kan eh, dimakan inflasi gitu. Oh, iya kalau tabungan mungkin in- kalau mungkin tabungan di bank pun juga tidak banyak ya Mm-mm. untuk Mm-mm. bunga dan lain-lainnya. Dari SD berarti ini ya apa entrepreneur ya dia ya? Mm-mm.
Keren banget Oke, sih. mungkin bisa dicontoh kalau kita umur segini nih, terlambat berarti. Enggak dong, tetap masih bisa. Oh, enggak ya? Iya. Masih bisa. Itu Mbak dipuji tuh Mbak. Ceria, murah senyum, modis, entertainment. Mbak Maria. Waduh. Kirain tuh pertanyaan tadi. Gimana? Terlambat nggak kita? Enggak. Investasi enggak akan terlambat. Malah kalau terlambat itu, kita enggak investasi itu baru terlambat. Dari kita tahu itu ada investasi, kita belajar tentang investasi baru ya, kita investasi. Enggak ada kata terlambat sih menurutku. Asal Oke. investasinya enggak yang ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu loh. Waduh, tempat yang aneh tuh kayak apa itu? Kayaknya Ya, aku nih ke tempat aneh nih. kayak Gimana gimana? ditawarin return lebih dari 10% per bulan. Itu seperti apa? Aku baru dengar ya, Mbak Gusti. Itu kayak investasi bodong itu loh Mbak, dihasut orang-orang gitu. Diajakin terus tahu-tahu pas kita udah naruh uang di situ orangnya udah pergi. Pak itu. Ya Biasanya itu kan yang gitu banyak yang harus OJK hati-hati. itu ya. Sekarang OJK itu Mm-mm. ya yang lagi gencar untuk supaya tidak banyak penipuan. Ya bener gitu sih. Kalau nih nantinya Gusti nih next udah lulus ya pasti. Oh, berapa berapa tahun lagi? Oh, enggak ya. Habis ini, Semester ini ya. habis ini ya, Oh, habis. oke. Kaum milenial banget ya. Habis ini dulu gaji pertama gitu ya. Wah, maunya itu rekreasi. Gaji kedua rekreasi, sampai setahun rekreasi, 2 tahun rekreasi gitu ya. Ini nanti Gusti ini gimana ini? Kalau aku dulu seperti itu. Wah, beli ini kayak aduh punya duit nih. Jadi Iya, kayak kayak orang keinginan kaya, yang dulu-dulu gitu. Ini kayak orang kaya baru gitu nggak sih? eh Aku dulu juga gitu sih. Waktu dapet apa? Waktu dapet gaji pertama kerja gitu, itu langsung habis buat makan-makan, mm-mm. habis buat beli jajan, habis itu habis buat beli sepatu, beli baju, terus habis itu nggak penting gitu. Lama-lama. Mungkin yang denger ini bisa disadarkan kali ya. Nah ya Waduh, itu. investasi itu penting gitu ya. Mm-mm, Kalau bener banget. mungkin kita investasi dalam jangka 5 tahun ini, kita hanya bisa beli Revo gitu ya. Mungkin investasi selanjutnya kita bisa beli Alphard gitu ya. Harusnya Oh, seperti itu ya investasi. Iya nggak sih? bener, Bagus sih. bener. Nah, Bisa. jadi kalau kita sekarang kita bisa beli Revo mungkin, wah next 5 tahun kita berpikir bahwa investasi itu penting bisa beli Alphard ya. Iya Berapa bener kali banget. lipat gitu ya. Mm-mm. Nah, ini ada yang tanya nih, investasi itu dari Pak Edo nih, harus duit kah atau bisa investasi pengetahuan? Waduh, berat nih investasi pengetahuan kayak apa nih Pak Edo? Jadi kalau misalnya kita kan juga bisa ngasih investasi keluar gitu, Mbak, ke saham, Mm-mm, ke reksadana. Nah, tapi jangan lupa buat investasi ke diri kita. Biar kita itu mm-mm. makin makin berisi gitu, isi kepalanya makin berisi gitu. Jadi Oh banyak baca ya benar. buku, terus banyak baca buku, ikut webinar gitu, ikut join di IG ini gitu kan dapat investasi Oh baru dari ya, diri sendiri. oh ya benar-benar ya. Dapat investasi dari diri kita. Ini ada yang tanya lagi nih. Waduh, banyak banyak ini banyak yang alumni juga ya. Kalau Hmm. di buku itu instrumen investasinya apa aja ya? Waduh, instrumen investasi mungkin poin-poinnya. I- Investasinya seperti apa? di sini ada emas seperti yang udah dijelasin tadi, ada emas, habis itu reksadana, terus ada saham, ada obligasi, terus P2P lending, habis itu ada properti. Kalau Oke. properti ini bisa kayak misalnya punya rumah tanah kosong gitu, bisa disewakan, dibuat ruko, dibuat kos-kosan, itu kan dapat duit gitu. Di apa? Didaftarin buat di Red Doors atau OYO atau Airbnb yang udah kukut. Ya itu milenial itu. Waduh. Hmm, Ini yang mungkin banyak yang nggak tahu P2P itu apa ya? Aku juga baru paham P2P. Istilah investasi P2P. kalau P2P itu kan
ada platform yang buat kita minjem uang gitu, Mbak. Nah, Mm-mm. di baliknya itu ada orang yang minjemin uang. Nah, itu orang yang investasi. Jadi ada orang yang ngasih uang sama yang minjemin uang. Mm-mm. Nah, di situ kita bisa investin uang itu buat dipinjemin ke orang yang butuh pinjaman itu tadi. Oh, itu bisa dikatakan investasi ya. Mm-mm. Berarti harus ada pihak ketiga atau gimana? Atau istilahnya seperti apa ya? Jadi ada mungkin kerjasama mungkin ya dengan peminjamnya Mm-mm. sama yang tempat buat investasi P2P itu tadi. Kalau misalnya contoh kalau di sini itu bentar ya Mbak ya. Aku lupa. P2P, P2P. Nah, itu. Jadi di sini tuh kalau mau investasi di sini itu harus ngelihat itu apa peminjamnya dulu, grade peminjamnya. Kalau dia itu tepat waktu buat ngebayarin uangnya, ngebayarin cicilannya, itu makin bagus grade-nya. Nah, kita itu yang invest ngelihat ngelihat yang minjem ini grade-nya A, berarti dia bisa balikin uangnya secara tepat waktu, kita bisa tinggal klik pinjamin gitu. Oh, berarti sudah ada sistemnya ya. Berarti kita percaya untuk naruh uang kita di sana gitu ya. Tapi hati-hati sih kadang-kadang uangnya itu nggak dikembalikan gitu loh Mbak. Ya kan biasanya sampai kasus Waduh, di televisi itu sampai berarti pinjemnya harus ada 1 juta baliknya. asuransinya. Mm. Harus hati-hati, lebih hati-hati lagi naruh uangnya di situ. Tuh. Gitu. Oke, kalau harus hati-hati berarti resikonya itu untuk investasi itu Tinggi. tinggi banget. Seperti apa? Mm-mm. Kalau Tinggi banget di sih. buku Jadi itu dijelasin. berapa persen? Kalau di sini nggak seberapa dijelasin sih Mbak. Cuma dikasih tahu cara kerjanya sama platformnya apa. Tapi Mm. kalau resikonya itu nggak dijelasin. Tapi kalau menurutku P2P itu resikonya tinggi. Jadi kita naruh uang, kita dapat baliknya itu banyak sih emang. Tapi resiko buat orang sana membalikan uang kita itu kadang-kadang masih abu-abu itu loh. Saking gampangnya orang minjem duit kan enak itu bayarnya nggak mau terus uang kita hilang. Terus resiko lainnya selain itu, mungkin di Resiko buku itu lainnya dijelaskan pernah nggak sih si penulisnya itu punya risiko untuk mungkin investasi reksadana atau mungkin main saham itu ya. Saham itu yang resikonya gede banget atau gimana? saham itu sama sih kayak P2P gitu cuman Hmm. mungkin apa ya saham itu kita harus pinter-pinter lihat fundamental perusahaannya. Jadi dilihat apakah ini perusahaan ini bakal bangkrut di 5 tahun ke depan atau bakal malah lebih berkembang. Contohnya kayak eh, Unilever atau Indofood deh. Sekarang siapa sih yang Hmm. nggak makan Indomie gitu kan? Hmm. Kan pasti orang orang semua itu makan Indomie. Jadi kalau Waduh, orang makin banyak generasi makan micin Indomie ya. itu benar. Jadi kalau misalnya apa perusahaannya itu makin berkembang, berarti memang fundamentalnya bagus. Kita bisa naruh uang di situ. Tapi kalau dibayang-bayang, ini kayaknya ya boleh. Jadi kalau misalnya kita apa fundamentalnya nggak bagus, ya udah jangan ditaruh situ. Atau ada bayang-bayang kayak ini perusahaan 5 tahun ke depan bakal bangkrut deh, jangan ditaruh situ. Berarti harus baca juga ya. Makanya itu investasi pengetahuan itu ya. Bener banget. Oke, kayaknya kita udah panjang lebar ini ngomongnya. Hmm, Atau Panjang banget mungkin nih. panjang banget ya, lebar, lebar kali panjang ini. Oke, mungkin apa ya, yang perlu ditekankan tentang kamu harus loh baca buku ini gitu. Itu Ya, mungkin bisa. Mm-mm.
Jadi kalau kamu baca buku ini, kalau misalnya kamu belum pernah baca kan, biasanya buku-buku itu berat. Nah, buku ini itu benar-benar rekomendasi karena mudah dipahami gitu loh. Mudah dipahami, terus warna-warni gitu kan, nggak bosan, ada gambar-gambarnya gitu. Terus juga dijelasin banget di sini. Tapi nggak detail sih. Tapi ya lumayan lah buat pengetahuan. Kalau mulai tertarik, cari buku yang lain lagi. Oke, kalau tertarik cari buku yang lain lagi. Mungkin kalau nggak ada buku tentang investasi bisa request ke perpus kali ya. Buku apa sih yang Nah, bagus? Mungkin itu. kita akan bahas yang lainnya Baik. ya. Ya, boleh. Kita bisa bahas lainnya gitu ya. Oke, satu lagi mungkin ditekankan quotes tentang buku yang tadi supaya mereka sadar tentang investasi. Investasi ya. Di sini mana ya? Yang Bentar. tadi kamu katakan itu mungkin bisa ditekankan Oh, yang lagi itu supaya tadi ya. mereka sadar. Hmm. Investasi itu penting, pelan-pelan ngomongnya harus, waduh, gitu. Orang yang sudah paham dan mengerti seluk-beluk investasi namun tidak berinvestasi itu adalah orang yang bodoh. Udah ngerti tapi dia nggak mau investasi. Itu eman banget gitu loh. Tapi kalau misalnya orang itu nggak ngerti investasi, terus mulai investasi, itu juga bodoh. Itu asal naruh tapi nggak ngerti investasi kayak gimana, itu juga bodoh. Jadi Double kill itu. mm-mm. Hmm. Jadi harus research sih, harus belajar tentang investasi gitu. Ya mungkin bisa baca kali ya bukunya ya kalau pengen paham gitu ya. Mm-mm. Mungkin next waktu kita bisa bahas yang lainnya kali ya, Boleh, Kak Gusti. boleh, boleh banget. Oke. Yang menarik trennya saat ini apa ya? Kalau 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 aku sih reksadana ya. Oke, reksadana. Reksadana bibit-bibit itu. Kalau dari aku karena aku taunya Waduh. itu ya itu. Atau saham itu juga tren sih kalau saham. Tapi masih takut di saham. Cepet naik turunnya itu. Iya, harus lihat banget gitu ya. Harus paham tentang saham. Udah Terus sih. kalau tren saat ini, pembahasan apa sih yang lagi hangat? Mungkin kita next bisa angkat atau Gusti kan paling seneng tuh di perpus tuh. Apa ya? Tema atau apa ini Mbak maksudnya? Wah, terserah nih, mau bahas Tem- apa nih? oh, ya ya ya, Jadi ada sebentar kayak bentar. kalau kita bikin di TikTok gitu kan ada part satu, part 2 gitu kan ya. FYP gitu kan ya. Hmm. Aku ada itu sih, ada penulis penulis Mm-mm. yang terkenal itu namanya Robert Kiyosaki. Jadi dia itu bukan bapak investasi, pokoknya yang kelurusin mindsetnya kita buat investasi. Kan Hmm. contoh ya di salah satu bukunya itu dia sebutin gini, orang yang nilainya A itu pasti jadi karyawan, orang yang Mm-mm. orang yang sekolahnya nilainya B itu jadi bekerja di kayak instansi instansi pemerintah. Orang yang nilainya C jadi pembisnis. Waduh. Soalnya Eh, Kak Gusti nilainya apa? nggak ada. Kalau aku udah jelas nih nilainya. Aku apa ya? Nggak tahu. Oh, mungkin karena sudah tahu ini mungkin bisa jadi nilai C gitu ya. Nilai A tapi ke C gitu ya. Pasti itu menarik itu bukunya itu ya. Boleh sih dibahas gitu. Aku rencana ya Dibahas. Mm-mm. Gimana gimana? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, gitu dulu aja kali ya kita live IG ini. Mungkin part 2-nya kita bisa bahas yang lainnya mungkin tentang nggak hanya reksadana, mungkin tentang kalau SI programmer gitu nggak mungkin ya? Bisa aja sih dibahas. Oh, Tapi bisa. tapi, tapi bukan aku yang bahas Oh, ya. oh Aku ya, nggak pinter. oke. Mungkin tentang entrepreneur marketing gitu Hmm. kali ya. Kita mau usaha apa gitu ya. Ya bener. Kita kan nggak mau jadi pegawai, mau jadinya bos gitu ya. Hmm. Next mungkin ya, di part selanjutnya kita adain lagi deh. Kita Oke. bahas tentang satu topik yang menarik. Mungkin supaya kita bisa investasi pengetahuan. Bener banget Pak, setuju aku. Oke, Oke, terima kasih yang terima udah kasih. stay tune gitu ya. Stay tune apa gimana ya? Stay tune. Gitu ya Iya, benar stay ya. tune. Oh,
Kalau motonya perpus moto ya atau Apa ya motonya Perpus, Mbak? we enrich your knowledge. Oh, Ya, ya. siap. Oh, siap dong. Oke. We enrich Terima knowledge. kasih Iya, Kakak iya, Gusti. Terima kasih sama-sama. semuanya. Iya, Bye-bye. iya.